Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data tree ya. Ya, tree itu kira-kira ya seperti pohon seperti ini ya. Ini ada level 1, level 0, level 1, level 2 dan level 3 ya. Untuk outline belajar kita nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita mulai dari pengertian, kemudian istilah-istilah dalam tree ya. Nanti ada macam-macam ya, nanti kita bahas. Kemudian kita bahas tentang karakteristik dari struktur data tree ya. Kemudian ada jenis-jenis tree. Berikut contoh-contohnya nanti ya. Nah, nanti di sana ada general tree, binary tree, balanced tree, kemudian binary search tree. Berikutnya ya kita akan membahas tentang fungsi dan kegunaan dari tree ya. Dan selanjutnya kita bahas mengenai keunggulan struktur data tree ya. Oke, kita mulai dari pengertian struktur data tree ya. Tree adalah tipe struktur data yang sifatnya non-linear dan berbentuk hierarki. Mengapa tree disebut sebagai struktur data non-linear? Alasannya karena data pada tree tidak disimpan secara berurutan ya. Sebaliknya ya, data diatur pada beberapa level yang disebut sebagai struktur hierarkis ya. Jadi kalau kita lihat sekilas tadi gambarnya ya, ada node, ada istilahnya edge atau penghubung ya, mirip dengan struktur data graph. Tapi khusus di tree ini ya, dia nanti akan membentuk suatu hierarki atau nanti ada rootnya ya, kemudian ke bawah dan seterusnya ya. Karena itu tree dianggap sebagai struktur data non-linear. Alasannya ini ya, tidak berdasarkan urutan seperti struktur-struktur data yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hierarki pada struktur data tree dapat diibaratkan seperti sebuah pohon keluarga di mana terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Titik-titik yang lebih atas disebut sebagai simpul induk ya, sedangkan simpul di bawahnya nanti akan disebut sebagai simpul anak. Struktur data tree ya terdiri atas kumpulan simpul atau node di mana tiap simpul ya dari tree digunakan untuk menyimpan nilai dan sebuah list rujukan ke simpul lain yang disebut sebagai simpul anak atau child node ya. Tiap-tiap simpul dari tree akan dihubungkan oleh sebuah garis hubung yang dalam istilah teknis disebut sebagai edge ya. Biasanya diimplementasikan menggunakan pointer ya. Simpul pada tree bisa memiliki beberapa simpul anak atau child node ya. Namun dalam menunggu sebuah child node ya hanya bisa dicapai melalui maksimal satu node ya. Apabila sebuah node atau simpul tidak memiliki child node ya sama sekali, maka dinamakan sebagai leaf node atau node daun ya. Struktur data ini adalah metode khusus untuk mengatur dan menyimpan data di komputer agar dapat digunakan secara lebih efektif, tentu sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi ya. Jenis tree yang paling umum nanti ada binary tree ya, di mana sebuah tree memiliki maksimal 2 child node ya. Satu tree-nya, jadi nanti masing-masing anaknya 2 gitulah ya. Oke, berikutnya kita pelajari tentang istilah-istilah pada struktur data tree ya. Layaknya sebuah pohon yang memiliki akar dan cabang serta daun ya yang terhubung ke satu sama lain ya. Pada struktur data tree terdapat beberapa istilah penting yang mirip dengan istilah di dunia nyata, antara lain nanti ada node ya. Node atau simbol adalah entitas pada struktur data tree yang mengandung sebuah nilai dan pointer yang menunjuk simpul di bawahnya atau child node-nya ya. Nah, child node-nya ini ya. Child node adalah simpul anak atau simpul turunan dari simpul yang ada di atasnya ya. Kemudian leaf node ya. Nah, leaf node itu nanti yang tidak memiliki anak lagi lah ya. Leaf node atau simpul daun adalah simpul yang tidak memiliki child node, tidak memiliki anak lagi di bawahnya ya. Dan merupakan node yang paling bawah ya. Dalam struktur data tree ya. Simpul ini biasa disebut sebagai external node atau leaf node ya, tapi di sini tidak menyebut sebagai node akar ya, karena istilah root nanti akan digunakan sendiri di sini ya. Rootnya itu justru digunakan sebagai induk paling atas ya, simpul teratas dari sebuah tree ya. Soal istilah teman-teman jangan keliru ya. Kemudian ada internal node ya. Internal node ini adalah istilah untuk menyebut simpul yang memiliki minimal satu child node ya. Jadi tapi bukan di atas ya. Jadi itu ya. Pasti memiliki minimal satu child node ya. Nanti kita sebut sebagai internal node ya. Kemudian edge ya. Edge ini merujuk pada garis yang menghubungkan antara dua buah simpul dalam tree ya. Garisnya lah atau edge-nya ya. Jika sebuah tree memiliki n node ya, maka tree tersebut akan memiliki n-1 edge ya. Karena node itu kan sifatnya menghubungkan
2 node ya. Artinya kalau ada 2 ya berarti garisnya 1 lah, dan seterusnya. Semakin banyak ya nanti sejumlah node yang ada dikurangi 1. Hanya ada satu jalur dari setiap simpul ke simpul lainnya ya. Kemudian height of node ya. Height of node ini adalah jumlah edge dari sebuah node ke leaf yang paling dalam ya. Jadi tinggi dari node-nya atau tinggi dari hierarkinya ya. Kemudian setelah height ada depth of node ya. Kalau height itu tingginya ya dari atas ke bawah ya. Untuk depth-nya ini adalah banyaknya edge dari root ke sebuah node ya. Jadi dari root ya atau simpul yang paling atas ya ke sebuah node itu nanti panjangnya berapa ya, atau banyaknya berapa, sorry ya, itu disebut sebagai depth node ya. Kemudian kalau tadi height of node, sekarang adalah height of tree ya. Jadi height of tree adalah panjang jalur terpanjang dari sebuah simpul akar ke simpul daun dari sebuah tree. Tapi kalau node tadi ini ya, banyaknya edge dari root ke sebuah node ya. Kita sebut sebagai jumlah edge dari sebuah node ke leaf node yang paling dalam ya. Jadi ukurannya bukan dari root ya, sedangkan yang height of tree itu nanti dari root ya. Kemudian degree of node ya, ini adalah jumlah cabang yang melekat pada simpul ya, disebut sebagai degree of node atau derajat simpul. Derajat simpul pada sebuah leaf node ya adalah 0 ya. Jadi kalau yang leafnya ya 0 ya, karena sudah tidak ada lagi ya di bawahnya. Selain degree of node ya, terdapat juga degree of tree, yaitu derajat maksimum simpul di antara semua simpul pada degree ya, itu simpul terbanyak ya. Edge terbanyak ya. Kemudian subtree ya, subtree ini adalah setiap simpul ya dari tree beserta turunannya ya. Nanti kita sebut sebagai subtree ya. Jadi yang ini kita sebut sebagai root ya. Kemudian ini level 1, level 0, 1, 2, 3 dari 0 ya. Ini edge ya, garis penghubungnya kita sebut sebagai edge ya. Kemudian parent internal node ya. Jadi ini orang tua dari internal node ini ya. Kemudian di sini child node-nya ya. Dan di sini leaf node, tidak punya anak lagi ya. Kemudian di sini juga leaf node ya. Oke, berikutnya kita pelajari mengenai karakteristik struktur data tree ya. Penjelajahan data atau traversing pada tree dilakukan oleh algoritma Deep Depth First Search ya, dan BFS ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, tapi pada waktu itu kita belum mempelajari tentang struktur data tree ini ya. Tidak ada loop dan sirkuit ya, tidak memiliki self loop juga. Disusun dalam model hierarki ya. Jadi karakteristik dari struktur data tree kurang lebih 3 ini ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari tree ya. Struktur data tree nanti dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi 4 jenis ya, yaitu general tree, binary tree, balanced tree, dan binary search tree ya. Oke, kita mulai dari general tree atau tree umum ya. Struktur data tree yang tidak memiliki batasan jumlah node pada hierarki tree disebut sebagai general tree ya. Setiap simpul atau node bebas memiliki berapapun child node ya. Tree jenis ini ya adalah tree jenis adalah subset ya, superset dari semua jenis tree ya. Berikut adalah programnya ya dalam bahasa pemrograman PHP ya, sekaligus ini kita contohkan ya. Untuk contoh general tree ya. Jadi untuk general tree nanti kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada sebuah kelas ya bernama tree node ya, kemudian ada 2 properti yaitu data dan children ya. Kemudian di sini ada konstruktor yang bisa menangkap data ya ketika diinstansiasi ya. Kemudian ya di sini datanya kita isi dengan data pada saat dipanggil ya, pada saat diinstansiasi ya. Kemudian children-nya dimulai dari ini dideklarasikan sebagai array kosong ya. Kemudian di dalamnya ya di sini ada fungsi add child ya, yaitu this children ya kita tambahkan ya dengan indeks secara terurut ya. Ini childnya saat dipanggil ya. Kemudian berikutnya adalah definisi kelas untuk general tree. Kalau tadi adalah definisi kelas untuk representasi simbol atau node dalam general tree ya. Untuk general tree nanti ada konstruktornya ya, rootnya ini ya, properti rootnya itu diisi dengan new tree node data ya. Ini dari kelas sebelumnya ya, yang ini ya. Kemudian fungsi untuk menambahkan child node ya pada posisi tertentu ya, ini kita tambahkan. Kita harus ketika menambahkan harus menyebutkan parent dan child datanya ya. Nah, parentnya itu ya nanti kita letakkan di sini ya. Nih, sini.
cari parent node berdasarkan data ya. Parent node ya, this find node ya, this root, kemudian parent ya. Kemudian jika parentnya ditemukan maka ditambahkan, jika parent tidak sama dengan 0 ya maka parent node-nya ya kemudian ditambahkan add child kemudian new child ya. Artinya dia akan disambungkan yang sisi atasnya sebelah mana ya. Tapi kalau tidak ya parent node dengan data parent ini tidak ditemukan, akan muncul keterangan seperti itu ya. Kemudian di sini ada fungsi rekursif ya untuk mencari node berdasarkan data ya. Jadi ini semacam perulangan atau fungsi rekursif ya. Find node ya. Find node ini ya. Nah ini ya. Ini yang tadi dipanggil ya. If node data sama dengan data maka return node ya. Kemudian di sini ada perulangan ya. For each ya node children as child ya result this children find node child ya. Jadi dia memanggil dirinya sendiri ya. Data ya. If result tidak sama dengan 0 maka return result ya. Berikutnya contoh penggunaan general tree ya, dari kelas-kelas tadi ya. General tree ini kita buat objeknya ya, kemudian kita tambahkan ya. Yang pertama AB ya. Jadi di sini A-nya sebagai parent-nya ya dan B sebagai anaknya atau child-nya ya. Kemudian AC ya, C-nya sebagai child-nya, kemudian A-nya tadi sebagai induknya ya. Kemudian seterusnya ya. Yang C ada ketika menambahkan F dia anaknya C. Kemudian kita akan menambahkan D dan E ya, dia anaknya dari B. G nanti anaknya dari D ya. Kemudian kita coba cari yang D. Apakah D ini ada di dalam tree ini ya? Semestinya ada ya karena sebelumnya sudah ditambahkan ya dan ini semestinya berhasil ya karena penambahannya berurut ya. B-nya sebelumnya sudah ditambahkan dan kemudian ditambahkan D yang merupakan anak dari B. Sehingga nanti semestinya ini akan menghasilkan lah ya. Oke, kita lihat di sini ya hasilnya semestinya dia muncul D ditemukan ya. Oke, kurang lebih nanti contohnya seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini ada penjelasan tambahan ya. Nah, tree node tadi adalah kelas yang merepresentasikan simpul atau node dalam general tree. Setiap node memiliki data dan dapat memiliki sejumlah child ya. General tree adalah kelas yang merepresentasikan struktur data general tree. Ini memiliki metode untuk menambah child node ya pada posisi tertentu dan metode rekursif untuk mencari node berdasarkan data ya. Dalam contoh ini ya sebuah general tree dibangun dengan node root A ya. Dan beberapa child node ditambahkan di dalamnya. Contoh pencarian node juga diberikan untuk menunjukkan cara mencari node dalam struktur general tree ya. Selanjutnya adalah binary tree. Nah, binary tree ini adalah jenis tree yang simpulnya hanya dapat memiliki paling banyak 2 ya. 2 simpul anak, tapi nanti boleh 1 ya. Kedua simpul tersebut biasa disebut sebagai simpul kiri atau left node dan simpul kanan atau right node ya. Tree tipe ini lebih populer daripada jenis yang lainnya karena ini banyak diterapkan dalam berbagai contoh untuk penanganan kasus ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya untuk binary tree-nya ya. Binary tree nanti kurang lebih seperti ini ya, masing-masing memiliki 2 seperti ini ya. Nah, nanti contohnya seperti ini ya. Ini tree node-nya ya. Definisi kelas untuk representasi simpul node dalam binary tree ya. Oke, di sini nanti ada data, left dan right ya. Ketika dipanggil ya, maka dia akan mengisi datanya dengan data ya, left-nya mulai dari 0 dan right-nya juga mulai dari 0 ya. Kemudian binary tree-nya ya, kita di sini membuat root-nya ya. Untuk root-nya ya, nanti kita mulai dari 0 ketika diinstansiasi ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi menambahkan simpul pada posisi yang tepat ya. Insert kemudian data di sini ya. Nah, kemudian di dalamnya ya, root-nya ya, maka diisi insert rekursif ya. This root data ya. Nah, insert rekursifnya ini merupakan sebuah fungsi ya yang ada di sini ya. Ini merupakan fungsi rekursif ya. Oke, di sini fungsi rekursif untuk menambahkan simpul ya. Jika node-nya kosong maka dia return to new tree node data. Jika data yang akan dimasukkan lebih kecil dari sub pohon kiri ya, maka ini ya. Data lebih kecil daripada node data ya, maka node left-nya diisi dengan insert rekursif ya, node left data ya. Kemudian jika
data yang akan dimasukkan lebih besar dari sub pohon kanan ya, maka ini ya pemeriksaannya ya, data lebih besar daripada node data ya, node rec, this insert recursive ya, node rec ya. Ini akan diulang terus ya selama ininya terpenuhi ya. Jika data sudah ada, tidak melakukan apa-apa ya, biar tidak ada duplikat ya, dia mengembalikan node ini ya. Kemudian nanti di sini implementasinya ya, di sini dia secara otomatis ya akan mengisi kiri kanan terus ya, menambahkan simbol langsung 5, 3, 7, 2, 4, 6, 8 ya. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya, 5, 3, 7, 2, 4, 6, 8 ya. Kemudian contoh pencarian binary tree ya. Nah, di sini misalnya ada fungsi ya, search node ya. Kemudian di sini kita ambil dari binary tree ya. Ini merupakan objek yang sebelumnya sudah kita buat ya. Dan ini key-nya ya. Resultnya ya diisi search recursive ya. Kita panggil tadi search recursive tadi ya, fungsi search recursive yang ada di dalam kelas ini ya. Berbeda lagi ya. Kalau tadi insert recursive ya, yang ini search recursive ya. Ini merupakan recursive juga ya, search node ya. Search recursive ini ya, nanti di bawahnya ya. Nanti di sini ya. Binary tree root ya, kemudian di sini key-nya. Jika berhasil maka node dengan data key ditemukan ya. Kalau tidak ya nanti tidak ditemukan ya. Kemudian di sini search recursive-nya ya, dia memerlukan parameter node dan key ya. Node-nya di sini dengan binary tree root-nya ya. Kemudian ini ya, jika node-nya sama dengan 0 ya, atau node datanya ini sama dengan key-nya ya, maka dia mengembalikan nilai node-nya. Kemudian berikutnya ya, jika key-nya lebih kecil daripada node data ya, maka return search recursive ya, dia akan diulang lagi ya, node left key-nya ya. Kemudian ya, kalau tidak ya, dia akan mengulang terus ya. Ini akan mengulang terus ya. Kemudian nanti kalau sudah memenuhi ini dia akan berhenti di sini ya. Kemudian dia coba cari 4 dan coba cari 9 ya. Padahal 4-nya itu ada ya, sedangkan 9-nya semestinya tidak ada ya. Oke, kita periksa hasilnya ya, apakah ini berhasil ya. Di sini 4-nya ditemukan dan 9-nya tidak ditemukan. Oke, kita kembali ke sini ya. Nanti ada tambahan keterangan ya, selain yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, penjelasannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Tree node adalah kelas yang merepresentasikan simbol atau node dalam binary tree. Tadi yang tree node yang ini ya, yang paling atas tadi ya. Setiap node memiliki data dan 2 referensi untuk simbol kiri dan kanan. Tadi menggunakan fungsi rekursif ya, diisi kiri dan kanan ya. Kemudian berikutnya ya, binary tree adalah kelas yang merepresentasikan struktur binary tree ya. Ini memiliki metode untuk menambahkan simbol ke dalamnya atau insert ya, dan metode rekursif untuk pencarian atau search rekursif ya. Dalam contoh ini, sebuah binary tree dibangun dengan beberapa simbol dan kemudian pencarian dilakukan untuk mencari simbol dengan data tersebut ya. Selanjutnya balanced tree ya. Apabila tinggi dari struktur tree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan sama ya, atau kalaupun berbeda, hanya berbeda satu, maka disebut sebagai balanced tree. Jadi nanti kalau seperti ini masih termasuk balanced tree ya. Tapi kalau sudah kayak gini, sudah beda 2 ya, beda pada 2 tingkat ya, maka ini unbalanced tree ya. Oke, kita masuk ke contoh ya, balanced tree ya. Contoh untuk balanced tree kurang lebih nanti seperti ini ya. Kita punya tree node ya untuk definisi kelas, untuk representasi simbol node dan di dalam binary tree ya. Nanti ada di sini ya data ya, left dan right ya, seperti tadi binary tree ya. Oke, di sini deklarasi awal ya, saat instansiasi maka datanya berisi data ya, kemudian left-nya 0 dan right-nya berisi 0 ya. Kemudian berikutnya ya, kita buat definisi kelas untuk binary tree ya. Kita di sini ya memiliki variabel root ya, kemudian rootnya dimulai dari 0 ketika diinstansiasi. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menambahkan simbol pada posisi yang tepat ya, yaitu fungsi insert ya. This root ya, rootnya dimulai dari 0 ya. This insert recursive, insert recursive-nya nanti di sini ya.
this root kemudian data ya. Rootnya ini nanti di sini dianggap sebagai node ya. Inilah fungsi rekursif untuk menambahkan simpul. Jika node-nya kosong, buat simpul baru ya, return new tree node data ya. Di sini kita membuat tree node baru ya. Tree node kemudian data ya. Jika yang akan dimasukkan lebih kecil ya, cari di sub pohon kiri ya. Jika datanya lebih kecil daripada node data ya, maka node left-nya ya diisi dengan list insert rekursif ya, node left data ya. Selama ini terpenuhi dia akan coba diulang terus ya. Jika data yang akan dimasukkan lebih besar dari sub pohon kanan ya, maka ini ya data lebih besar daripada node data ya, in node right ya, this insert rekursif node right data ya. Tapi kalau datanya sudah ada ya, tidak perlu melakukan apa-apa dan agar tidak duplikat ya, return node ini ya. Selanjutnya adalah fungsi menghitung tinggi sebuah subtree ya, atau get height node ya. Jika node-nya sama dengan 0, return 0 ya. Kemudian left height-nya ya, this get height ya, dihitung ya, ini ya, node left-nya ya. Kemudian ya, right height-nya ya, this get height ya, node right-nya ya. Kemudian di antara dua itu dicari nilai maksimalnya plus 1, karena tadi untuk indeksasi dari tree ini kan dimulai dari 0 ya. Tinggi adalah maksimum antara tinggi subtree sebelah kiri dan tinggi subtree sebelah kanan ya. Berikutnya adalah fungsi memeriksa apakah binary tree merupakan balanced tree ya. Is balanced ya. Kita bisa menggunakan is balanced rekursif ya. Is balanced rekursif ini merupakan fungsi ya. Yang pertama, jika node-nya sama dengan 0 ya, dia mengembalikan true ya, subtree kosong atau dianggap balanced ya. Kemudian berikutnya hitung tinggi subtree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan ya. Ini dia memanggil get height ya. Nah, ini merupakan fungsi ya yang bisa dipanggil ya dengan melihat ini ya, node left-nya dan node right-nya ya. Kemudian cek apakah tinggi subtree sebelah kiri dan kanan berbeda lebih dari 1 ya. Jadi kalau ini kita menggunakan fungsi ABS ya, left hex dan right hex-nya lebih besar 1 ya, maka dia false ya. Kalau lebih besar dari 1 kanan dan kirinya ya. Tapi kalau cuma 1 berarti itu termasuk masih ya, 1 atau 0 ya. Kemudian rekursif memeriksa keseimbangan pada subtree sebelah kiri dan kanannya, return this is balanced rekursif ya. Ini tadi memanggil fungsi yang ini rekursif ini ya. Jadi memanggil dirinya sendiri ya. Node left ya, and this is balanced node right ya. Kemudian diimplementasi ya. Kita punya objek binary tree ya, kemudian di-insert yang angka-angka ini ya, kemudian diperiksa ya. Apakah binary tree merupakan balanced tree ya? Nanti kita periksa ini apakah merupakan balanced tree ya. Semestinya ini merupakan balanced tree ya, karena bentuknya seperti ini. Sekalipun nanti di sini tambah 1. Tapi kalau tambah 1 kemudian tambah 1 lagi di bawahnya, itu tidak termasuk balanced tree ya. Oke, kita periksa di sini balanced tree-nya hasilnya merupakan balanced tree ya. Oke, di sini ada keterangan tambahan ya. Mari kita lihat ya. Nah, tree node tadi ya dan binary tree adalah kelas-kelas yang digunakan untuk merepresentasikan struktur binary tree. Fungsi get height menghitung tinggi dari sebuah subtree dan fungsi is balanced menggunakan rekursi untuk memeriksa apakah binary tree merupakan balanced tree. Dalam contoh ini, sebuah binary tree dibangun dan kemudian diperiksa apakah merupakan balanced tree atau tidak ya. Berikutnya adalah tentang binary search tree ya. Sesuai dengan namanya, binary search tree digunakan untuk berbagai algoritma pencarian dan pengurutan. Contohnya seperti AVL tree ya dan red black tree. Struktur data tree jenis ini memiliki nilai pada simbol sebelah kiri lebih kecil daripada induknya, sedangkan nilai simbol sebelah kanan lebih besar dari induknya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, berikut ini adalah contoh implementasi struktur data binary search tree atau BST dalam bahasa pemrograman PHP. Pada contoh ini kita akan membuat kelas BST dan tree node ya untuk merepresentasikan BST.
Program ini juga mencakup operasi penambahan simbol atau insertion dan pencarian atau search pada BST ya. Oke, nanti contoh programnya untuk BST nanti kurang lebih seperti ini ya. Kita menggunakan contoh tree yang binary ya. Nah, di sini ada sebuah kelas tree node ya. Di sini deklarasi data left right ya, semuanya diisi seperti sebelumnya ya. Kemudian ya definisi kelas untuk binary search tree ya. Yang pertama di sini deklarasi root ya. Kemudian rootnya pada saat diinstansiasi dia berisi nul ya atau kosong ya. Berikutnya fungsi untuk menambahkan simbol pada posisi yang tepat ya, insert ya, this root ya, this insert recursive. Kita menggunakan fungsi di bawah ini ya dengan inputan root dan data ya. Kemudian di fungsi rekursifnya ya, jika node-nya nul maka dia return new tree node ya, atau membuat tree node baru ya. Jika data yang akan dimasukkan lebih kecil ya cari sub pohon kiri ya. Kalau lebih kecil ya daripada node datanya ya, maka node left-nya ya this insert recursive node left ya akan diulang terus ya selama ininya terpenuhi. Jika data yang akan dimasukkan lebih besar dari sub pohon ya, maka insert recursive ya node right data ya. Jadi jumlah berapapun data nanti akan dimasukkan ya jika persyaratan ini memenuhi. Tapi jika data sudah ada ya tidak melakukan apa-apa atau di sini adalah return node ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi untuk mencari simbol dengan nilai tertentu atau function search ya. Return ya search recursive this root data ya. Oke, kita cari di sini ya. Jika node-nya kosong ya atau data ditemukan ya, maka kembalikan node-nya. Ya. Kalau sudah ditemukan nanti berhenti di sini ya. Node sama dengan nol atau node data sama dengan data ya. Tapi di sini rekursifnya akan dijalankan ya kalau ini belum dihentikan ya. Jika data yang dicari lebih kecil ya, cari sub pohon kiri ya. If data lebih kecil daripada node data ya, return this search recursive ya, node left data ya. Kemudian ya jika data yang dicari lebih besar ya, cari di sub pohon kanan ya. Return this search recursive node right data ya. Kemudian diimplementasikan ya. Nanti kita coba cari ya, search 4 ya. 4-nya ini semestinya ada ya. Kita lihat ya. Nah, ini semestinya ditemukan ya. Kalau kita cari yang tidak ada, misalnya berapa? 9 ya, tidak ada ya. Misalnya 9 ya, dia tidak ditemukan ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, oke, di sini ada beberapa keterangan dan penjelasan lainnya ya, mari kita lihat ya. Nah, tree node dan binary search tree adalah kelas-kelas yang digunakan untuk merepresentasikan simbol dan binary search tree. Fungsi insert digunakan untuk menambahkan simbol dengan data tertentu ke dalam BST. Lanjut, fungsi search tadi ya digunakan untuk mencari simbol dengan data tertentu dalam BST ya. Dalam contoh ini ya, sebuah binary search tree dibangun dan kemudian pencarian dilakukan untuk mencari simbol dengan data 4 ya. Kalau kita cari yang tidak ada tadi juga tidak ditemukan ya. Oke, kita sudah belajar teknis tentang jenis-jenis dari binary search tree, jadi jenis struktur data tree ya. Lalu apa fungsi dan kegunaan dari tree ya? Yang pertama, dalam kehidupan nyata, struktur data tree membantu dalam pengembangan game. Banyak game yang basisnya adalah struktur hierarki ya. Kemudian membantu pengindekan pada database ya, terutama yang sifatnya hierarki. Kemudian decision tree ini merupakan tools ya yang biasanya digunakan dalam analisis keputusan ya, dalam data science ataupun machine learning ya juga masih banyak digunakan teknik ini ya. Metode ini memiliki struktur seperti diagram alur yang membantu untuk memahami data. Domain name server juga menggunakan struktur data tree ini ya. Kasus penggunaan tree yang paling umum adalah situs jaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya ya. Untuk keunggulan dari struktur data tree ini ya nanti memungkinkan subtree untuk dipindah dengan usaha yang minim. Kemudian mencerminkan hubungan data secara struktural ya. Kemudian menawarkan operasi pencarian dan penyisipan yang efisien. Tree sangat baik digunakan untuk membuat hierarki data ya. Oke, demikian ya untuk materi perkuliahan kali ini ya. Jika ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video lainnya. Materi PDF ini nanti bisa di-download melalui link yang ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.